Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang tertipu penampilan luar. Ada yang tampak rapi, ramah, aktif dalam kegiatan sosial dan spiritual, ternyata bunglon, buaya darat, bahkan lintah darat. Justru ada orang yang dilecehkan karena penampilannya ternyata tulus berhati emas. Yang menentukan ternyata bukanlah penampilan, tapi hati. Itulah pesan Injil hari ini. Ahli Taurat yang berpenampilan terhormat dikritik, dan janda miskin yang memberikan 2 peser dipuji oleh Yesus lebih banyak daripada orang-orang kaya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengkritik banyak kelompok yang dianggap bejat. Karena dengan penampilannya mereka mengelabui orang lemah, mempermainkan hukum Allah, dan memanipulasi kaum marginal. Yesus tidak pernah mengkritik orang karena prestasi, keberhasilannya, tetapi karena hatinya yang jauh dari Allah, hingga kelakuannya pun menyimpang dari kehendak Allah. Yesus mengkritik orang kaya bukan karena kekayaannya, tetapi karena kelekatannya. Yesus mengkritik orang Farisi dan Saduki bukan karena kedudukannya yang tinggi, tetapi karena kemunafikannya. Yesus mengkritik ahli Taurat bukan karena keahliannya, tetapi karena manipulasinya. Yesus mengkritik para imam bukan karena kedekatannya dengan altar, tetapi karena kelakuannya yang tak pantas. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan dan perbuatan mereka tak menunjukkan sikap orang beriman, pemimpin masyarakat dan tokoh agama. Kepintaran, kedudukan, kekayaan dan pelayanan dalam agama adalah suatu anugerah Allah yang patut disyukuri sebagai berkat yang untuk dibaktikan kepada Allah lewat pengabdian pada sesama. Tetapi ternyata orang-orang yang dikritik oleh Yesus itu menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Yesus melihat akarnya adalah bukan pada apa yang mereka miliki, tetapi ada pada hati dan budi yang tidak tertuju kepada Allah. Maka Yesus memanggil murid-muridnya. Lihat, itu ada orang janda. Ia memuji seorang janda yang miskin, yang hati dan budinya terarah kepada Allah, hingga tidak ragu mempersembahkan apa yang dimilikinya. Mungkin muridnya berkata, kok engkau tahu punya 2 peser? Yesus menjawab, ya saya tahu apa yang ada dan apa yang dipegangnya, apa yang disembunyikannya. Tahu semuanya. Orang yang hati dan budinya tertuju pada Allah akan mencurahkan juga seluruh energinya dan materinya bagi kepentingan Allah. Ia yakin bahwa Allah yang diabdinya akan memberi berkat yang cukup untuk hidup, bahkan akan memberi lebih dari itu, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Persembahan bukanlah tindakan amal dan sosial semata, melainkan juga tindakan spiritual, yaitu perwujudan iman kepada Allah yang adalah sumber berkat yang patut kita syukuri. Janda miskin yang tidak mempunyai kewajiban untuk mempersembahkan kolekte pada zaman itu. Justru janda miskin termasuk orang yang harus diberi amal. Ada orang asing dalam tradisi kitab suci perjanjian lama yang harus dibantu, yaitu janda, yatim piatu, dan orang miskin. Nah, ini janda dan orang miskin jadi satu. Jadi sesuatu yang harus dibantu luar biasa. Tetapi justru ini memberikan. Maka memberikan kepada orang asing tadi, janda, orang miskin, dan anak-anak, itu bisa menjadi silih atas dosa-dosa. Kurban binatang bisa menggantikan kurban binatang. Maka membantu orang miskin adalah mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Maka Yesus pun mengumpamakan diri, menghadirkan diri dalam diri orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Maka menjadi tradisi juga tindakan amal sebagai silih dari kurban kepada Allah, silih dari dosa juga. Bahkan dalam satu pengertian orang miskin menjadi altar hidup
untuk mempersembahkan kepada sesuatu yang berharga kepada Allah. Nah, janda miskin yang tidak punya kewajiban seperti itu, tetapi karena imannya kepada Allah, ia mempersembahkan apa yang dimiliki. Ia dipuji Yesus bukan karena keadaannya yang miskin, tetapi karena hatinya yang kaya. Ia secara kualitatif mempersembahkan lebih banyak daripada orang-orang yang secara kuantitatif memasukkan uang lebih banyak. Karena baginya persembahan bukan hanya soal berbagi dan memberi, tetapi soal mempercayakan diri kepada Allah yang menyelenggarakan kehidupan dengan mempersembahkan apa yang berharga untuk digunakan bagi mereka yang membutuhkan. Yesus berkata sebelumnya, berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi. Seorang anak pada malam minggu belum tidur, menunggu ayahnya yang setiap hari pulang malam dan pergi pagi hari untuk bekerja. Hampir tengah malam anaknya belum tidur, ayahnya selalu kalau mau tidur menengok anaknya. Ternyata anaknya belum tidur juga. Ia kaget. Kenapa belum tidur? Dia bertanya, Papa, kerja digaji berapa? 1 jam. Untuk apa kamu tanya-tanya selama? Ayo tidur, sana. Tidak Papa, saya ingin tahu. Karena Papa terus bekerja. Papa bekerja untuk kamu semua. Untuk mainan kamu, untuk makanan, untuk segala kebutuhan. Kamu tidur. Anak itu menangis. Karena bapaknya sayang, ia melihat anaknya, dia bertanya, kenapa kamu tanya? Papa bekerja sehari dibayar 25.000. Kalau minggu berapa Pak? Kenapa Papa kerja? Kalau minggu lebih besar, makanya Papa bekerja 50.000 1 jam. Anak itu berkata, boleh tidak Pak? Pinjam 40.000. Untuk apa kamu pinjam? Sana tidur. Anaknya menangis lalu tidur. Ternyata papanya nengok pada anak belum tidur. Lalu ia mendekati, bertanya, kenapa kamu mau pinjam? Anaknya berkata, saya punya 60.000 Pak. Saya pinjam 40.000 supaya saya bisa menggaji Papa untuk besok hari Minggu ke gereja sama-sama 2 jam saja. Ayahnya memeluk anak itu dan berkata, nak, jangankan kamu pinjam, Papa beri besok 50.000. Kita ke gereja bersama-sama. Ke gereja bersama-sama. Anaknya bersyukur kepada Tuhan karena itulah doa anak itu. Supaya papanya bisa ke gereja bersama anaknya. Waktu kolekte, bapaknya kaget. Anak itu memasukkan 50.000. Lalu ia berkata, nak, kenapa besar-besar? Dia bilang, Pak, untuk Tuhan yang telah baik mengabulkan doa saya. Kenapa Papa harus memperhitungkan, hitung-hitung sama Tuhan. Lihat hidup kita, Papa sehat, saya sehat, Mama sehat, kakek nenek sehat. Bukankah itu dari Tuhan? Kenapa harus hitung-hitungan dengan Tuhan yang memberikan segalanya untuk kita? Papanya tersentak dan terdiam. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang kaya materi tetapi miskin rohani. Sebaliknya, ada orang yang miskin materi tetapi kaya rohani. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah orang miskin materi tetapi juga miskin rohani. Yang menjadi harapan kita semua adalah orang kaya rohani, orang yang kaya baik rohani maupun materinya. Kekayaan materi seharusnya menyadarkan orang untuk memperkaya diri secara rohani sehingga suka berbagi, bukan dilihat dari kuantitas pemberiannya, tetapi dari kualitas hati yang memberi. Kekayaan rohani hendaknya mendorong orang untuk berjuang, meningkatkan kesejahteraan material dan sosial, karena Tuhan menghendaki kesejahteraan itu. Syukur kepada Allah. Kini banyak orang yang murah hati berbagi rezeki dengan orang miskin. Sebagai orang beriman, kemurahan hati ini akan lebih bermakna kalau ditempatkan dalam konteks iman, yaitu bakti kepada Allah melalui sesama. Donasi dan kontribusi yang tidak dibatasi dengan pemberian materi, tetapi juga bisa sumbangsih ilmu, waktu, pikiran, tenaga sepantasnya, merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat yang berlimpah kepada kita. Hingga orang
kita semua dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah pertama-tama memberikan hati kepada Tuhan, maka budi, materi, dan energi kita pun akan dimanfaatkan untuk kepentingan Tuhan.